Om Swastiastu, pemirsa Bali TV, kembali saya Winata menjumpai Anda kali ini dalam Bali Post Talk ya, dan kita akan mengangkat sedikit isu dari sektor pariwisata yang kondisinya mungkin hari ini sangat memprihatinkan, dan ada harapan besar bahwa pariwisata tetap dibuka meskipun dalam kondisi pandemi COVID ini, karena tanpa itu dipastikan pariwisata akan mengalami kematian yang tentu mengenaskan bagi kita semua. Dan saya akan wawancarai Bapak Dr. I Putu Anom SE Empar. Beliau adalah Ketua Ikatan Cendekiawan Pariwisata Indonesia Wilayah Bali, Dekan Fakultas Pariwisata UNUT tahun 2002 sampai 2013, anggota BPBD Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Badung tahun 2014 sampai 2018. Dari kurikulum vitae beliau ini sangat berpengalaman dan sangat luar biasa pengetahuan tentang pariwisata. Kita akan sapa dulu. Om Swastiastu, Pak Anom. Om Swastiastu. Kita buka saja Pak Anom karena sudah jaraknya sudah ini ya, dan agar suara kita juga bisa lebih bagus. Pak Anom, kalau kita bicara tentang pariwisata Bali, ini kan ya sudah pengetahuan umum, sekarat. Ada yang bilang sudah mau mati ini Pak Anom. Dan ada harapan ini harus dibuka katanya, itu satu-satunya solusi. Nah, bagaimana Pak Anom menyikapi ini? Ini kan harapan dari para investor di dunia pariwisata ini. Gimana Pak Anom? Silakan. Ya, terima kasih Om Swastiastu. Jadi semua kita sudah mengetahui bahwa kalau kita amati data ya, rata-rata pertumbuhan ekonomi Bali di tahun 2020 itu minus 9,21%. Sangat tinggi dibandingkan dengan rata-rata nasional. Sangat tinggi minusnya itu Pak? Minusnya sangat tinggi. Minusnya ya. Bukan. Kalau di provinsi lain itu minus di bawah minus 3%. Jakarta aja minus 2 sekian persen. Kita ini kan luar biasa karena pariwisata, sektor pariwisata itu sekitar 80% adalah sebagai motor penggerak ekonomi Bali. Ya, praktis ya kolaps kita dari berbagai sektor ya, semuanya kolaps. Tapi kita harapkan tidak menemui ajal. Ya, karena menemui ajal kan nanti jangan menemui ajal. Jangan ya. Itu ya. Harus ada solusi. Harus ada solusi. Nah, selanjutnya ya memang industri pariwisata itu kan memang keinginannya ingin membuka kan, ingin membuka. Nah, saya juga mengharapkan seperti itu, karena apa? Kalau tidak cepat dibuka, nanti bagaimana menggeliatkan ekonomi? Bali, ekonomi. Jadi, tapi cara membukanya tetap mengikuti aturan. Jadi bagaimana tetap kita mensinergikan antara kebutuhan kesehatan dan kepentingan ekonomi. Ya, sehat dan ekonomi jalan, gitu ya. Kalau hanya sehat saja tapi ekonominya tidak jalan juga nanti tidak sehat lagi. Ya, ini masalah yang harus kita hadapi. Kemudian Kementerian Pariwisata khususnya Pak Menteri yang baru Sandiaga Uno ya sudah menyampaikan beberapa program. Ya, ini tetap harus koordinasi dengan kementerian-kementerian yang lain. Ya, Menteri Luar Negeri kalau kita ingin membuka persen internasional, Menteri Luar Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Dalam Negeri juga, Menteri Perhubungan, dan tentunya dengan Menteri Kesehatan. Dan itu pun juga semua kementerian harus terlibat di dalamnya karena ini kan lintas sektor. Baik, Pak Anom, tadi kan persoalannya dibuka, tapi dengan selektif. Nah, ini persoalannya kemudian kalaupun dibuka, ada yang mengatakan tidak ada gunanya. Kenapa tidak ada gunanya? Karena negara lain juga menutup close border. Nah, bagaimana ini? Dan mungkinkah pariwisata kita dilaksanakan secara selektif itu tadi? Dan apakah ini akan cukup untuk bisa menggerakkan perekonomian Bali ini? Memang kita mengetahui bahwa secara umum negara-negara luar juga, negara-negara asing belum mengizinkan, banyak yang belum mengizinkan warga negaranya untuk bepergian ke luar negeri. Jadinya ada pembatasan juga. Nah, tapi begini cara berpikirnya, kita buka pintu. Ya, kalau buka pintu kan ada kemungkinan orang akan masuk gitu ya. Kalau pintunya ditutup sama sekali kan orang sudah pasti nggak ada yang masuk. Sudah ada yang masuk. Jadi cara berpikirnya. Pak Menteri Pariwisata saya sangat mendukung beliau itu ya. Beliau juga pengalaman seorang bisnismen, betul-betul memahami bagaimana kondisi Bali. Beliau kan sampai berkantor di Bali ya. Kepedulian pemerintah pusat itu kita acung jempol.
Ide-ide program VCC, jadi Free COVID-19 Corridor, itu kan sangat bagus. Itu membuka pintu pariwisata internasional, tapi dengan catatan wisatawannya sudah harus terbebas dari COVID-19 ya, dan maupun penyakit yang lain sudah tentunya ya. Kita pun kita melihat ya, saya jujur aja melihat dari segi bandara, dari segi industri kita sudah siap kok, kan sudah tersertifikasi. Dan memang kalau kita berpikir bisnis, seorang bisnis tentu mengharapkan ya selalu siap dan akan memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada konsumen, kepada wisatawan. Dan masyarakat kita pun juga di daerah tujuan wisata, di daya tarik wisata itu juga mengharapkan ada kunjungan. Kita tidak bisa hanya mengandalkan wisatawan Nusantara saja. Karena wisatawan Nusantara kan ya terbatas juga, karena pangsa pasar Bali itulah wisatawan internasional. Ya. Karena itulah yang mendatangkan devisa. Kalau wisatawan Nusantara kan berputar di antara uang warga negara kita ya, tidak mendatangkan devisa ya. Kita inginkan ada pemasukan dari luar negeri. Baik. Tapi tetap mengikuti aturan-aturan yang ada, dan semoga lah ini sambil jalan, virus ini sudah ada vaksin. Nanti mudah-mudahan Februari minimal awal Maret ini komponen pariwisata sudah diprioritaskan mendapatkan vaksin. Ya. Dosen, guru juga semuanya dapat vaksin ya. Vaksin ya. Saya sudah mendapat info kita minimal awal Maret juga dapat vaksin. Kemudian ini juga petugas kesehatan kan sudah itu ya. Dengan seiring berjalannya itu, paling lambat ya, mudah-mudahan ini kan prediksi saya ya, setelah tahun ke-9 lah mudah-mudahan ini ya, setelah melasti mungkin tahun ke-9 berarti kita mohon tuntunan ida sayang dewasa betari jadi nampak niki karya pemelastian mangdo persidang kembali normal lah, masuk. Berarti ya Pak Ano memprediksikan sekitar April lah ya. Ya. April minimal ya. Awal April ya. Awal April sudah jadi, mulai. Sase kedaso. Ya. Apakah itu momentum yang tepat untuk membuka gerbang bordernya kita, atau sebelum Maret harusnya Pak Ano? Iya. Kapan tepatnya itu bisa dibuka? Iya. Kalau sebelum Maret, ini kan sudah menjelang akhir Maret ya. Ini kan April lah ya, berarti awal April itu ya. Paling lambat April. Paling lambat April. Karena itu satu-satunya solusi terbaik Pak Ano yang bisa yang paling mungkin untuk menggerakkan pariwisata Bali ya. Ya kalau tidak ada kunjungan kan tidak mungkin bergerak pariwisata ya kan. Ya para industri juga sudah kelabakan ini ya merawat maintenance prasarana dan sarana industri, kemudian karyawannya untuk bagaimana memberikan tunjangan juga ya, walaupun dirumahkan. Ini kan pekerjaannya cukup berat sekali ini. Baik. Bukan cukup berat, sangat berat. Gitu. Baik Pak Nom, kalau kita juga melihat ada kebijakan, bukan kebijakan, ini semacam upaya juga yang saya lihat atau kita bersama lihat bahwa Pak Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif Pak Sandiaga Uno sudah berkantor di Bali. Nah selama ini kalau kita bertanya tentang efektivitasnya gitu ya, apakah ini ada kebermanfaatan tidak kalau menurut Pak Anom, Menteri Pariwisata ini berkantor di Bali, walaupun kan hanya akhir minggu ya, weekend gitu ya, tidak stay di Bali gitu. Apakah ini efektif menurut Pak Anom? Menurut pengamatan saya, beliau punya ide berkantor di Bali itu kan untuk mempermudah komunikasi dengan pemerintah daerah, dengan Pak Gubernur, dengan jajarannya ya, pemerintah kabupaten dan kota, terutama sekali dengan para industri kita, peserta asosiasi, dan juga melihat langsung bagaimana kondisi di lapangan kesiapan masyarakat kita. Sebenarnya ya beliau sangat peduli itu, ya. Tapi tidak cukup hanya berkantor saja, tapi kan dilanjutkan dengan kebijakan yang real berpihak pada Bali. Saya kira sudah beliau lakukan itu, ya. Nah, kita harus berpikir begini juga ya,
jangan bandingkan Bali dengan Jawa ya. Mohon maaf ya, semoga Tuhan memberkati kita ya. Kalau Jawa kan pulau besar, Ya. Bali kan pulau kecil, mudah diisolasi lah, mudah diisolasi, terutama di pintu-pintu gerbang itu ketat, baik di bandara maupun di penyeberangan, termasuk di pelabuhan-pelabuhan kecil, sehingga penularan itu bisa ditanggulangi, ya. Dan itu pun para ahli kita, para petugas kesehatan dan kan sekarang desa adat juga ikut terlibat dalam menangani ini ya. Yang kira sudah masyarakat Bali sudah kompak kok. Yang penting ini, yang penting kan taat sesuai dengan aturan baik 3M dan lain sebagainya itu ya. Ya. Pantauan saya ya juga ada beberapa yang melanggar ya. Ya kalau WNI yang melanggar itu sedikit ya, sudah disiplin ya. Ya. Tapi kalau bisa melanggarnya jangan dikenakan uang gitu ya, dikasih. Jangan dikenakan sanksi gitu ya. Ya, dikenakan sanksi Denda, dalam bentuk denda gitu kan ya, kayak apa itu ya, kayak orang tilang tidak bawa SIM itu ya. Langsung dikasih sosialisasi penjelasan, langsung dikasih masker dan dikasih penjelasan-penjelasan yang detail supaya mereka paham. Baik. Yang melanggar itu dari data yang kami peroleh itu ada WNA yang sudah lama tinggal di Bali, mungkin mereka itu agak bingung untuk kehabisan uang mungkin ya. Di Badung itu banyak Pak, di daerah Canggu itu. Tapi tetap kita sepakat bahwa protokol kesehatan harus diterapkan oleh semua pihak ya Pak ya. Wajib. WNI maupun WNA. Kalau kita mau pariwisata kita bangkit kan kita harus ada kesadaran. Baik Pak Anom, mungkin ada penegasan kembali dari Pak Anom terkait dengan kondisi atau topik kita hari ini di Bali Post Talk yang apa mungkin kepada pemerintah penekanan sekali lagi apa yang mesti dilakukan ya, kemudian oleh masyarakat, oleh komponen pariwisata semua, apa yang mesti kita lakukan Pak? Silakan, Pertama, ada ide-ide program baru ya, model baru itu kerjasama antar negara tentang apa nama itu bubble travel bubble ya. Itu ya. Nah kalau negara yang bersangkutan juga menginginkan ke Bali, tapi kerjasama itu reciprocal dia. Ya, jadi mudah-mudahan itu bisa dijalankan ya. Kemudian saya mohon juga kepada pemerintah pusat, kita Bali juga dan para industri, kita kompak lah ya. Saya jujur aja, kalau sektor pariwisata tidak dibuka dalam waktu sampai 6 bulan ini, nanti drop nanti pertumbuhan ekonomi kita, drop nanti dan daya beli masyarakat kita akan turun, aktivitas ekonomi akan turun, kemudian dengan sendirinya kalau kemampuan daya beli masyarakat turun, orang tidak punya uang, kriminalitas akan terjadi. Ya. Bagaimana antara mensinergikan dengan baik antara kepentingan kesehatan dengan kebutuhan ekonomi, itu tidak bisa lepas itu. Dan kira itu intinya. Pemerintah harus berani. Harus berani mengambil tindakan, jangan terlalu menunda-nunda begitu. Ya. Yang penting kan kesiapan ini dan vaksin jalan, pemberian vaksin itu jalan. Baik. Prediksinya Pak Anom April ya. Mudah-mudahan Astungkaro awal April lah. Ya. Tapi tetap harus dukung masyarakat untuk protokol kesehatan ya Pak. Dukung masyarakat, kemudian di objek wisata ditertibkan, termasuk juga kalau ada yang berdagang itu jangan beroda tamu, jangan melanggar, tetap walaupun sudah divaksin pun tetap ikuti ini dulu protokol kesehatan. Walaupun sudah dapat vaksin siapapun gitu. Baik. Terima kasih Pak Anom waktunya yang juga memberikan kita semacam gambaran ya, prediksi April, kira-kira mudah-mudahan ini benar terjadi dan langkah berani yang diperlukan pemerintah, karena bahaya sekali kalau misalnya pariwisata dibiarkan terpuruk apalagi sampai mati gitu ya, karena ini akan mengakibatkan minus pertumbuhan kita akan semakin parah, sudah minus 9,21%. Kalau lebih parah dari itu kita nggak tahu apa yang akan terjadi, chaos ya, konflik horizontal ini juga akan membayangi Bali. Mudah-mudahan kita mendapatkan pencerahan dan tetap protokol kesehatan dilaksanakan dengan baik. Demikian Bali Post Talk kali ini tentang pariwisata di Bali. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi. Om. Terima kasih. Sampai jumpa.